Itu yang saya mau bagi dengan kalian lewat Zoom ini. Mungkin saya storyteller, mungkin seperti Yesus, karena dia selalu cerita perumpamaan dan dari perumpamaan ada kebenaran yang ingin ditemukan. Jadi saya ingin bercerita cukup banyak dan melihat apa yang saudara bisa dapat sebagai kebenaran iman bisa nampak, buat dampak di tengah-tengah dunia real, secular, di marketplace. Saya sudah 44 tahun di Papua. Mungkin ada yang pernah dengar nama Jim Yost. Pikir orangnya ada atau ini hanya dongeng. Orang ada, saya ada. Dan 44 tahun di Papua, 20 tahun di pedalaman, di tengah-tengah satu suku, dan 24 tahun sekarang di kota besar, Jayapura, di pantai utara. Tapi saya mau kembali, 2-3 tahun lalu, kami sudah di kota, ada gereja untuk anak muda. Kami layani anak muda supaya mereka, anak muda yang broken, yang bermasalah. Dan salah satu pemimpin pujian, orang yang nyanyi dan suka pimpin pujian, namanya Siko. Siko adalah rapper. Rapper cukup terkenal di Papua. Dan dia pimpin ibadah kami dengan rapping, ya 40 menit non-stop dengan rapping. Dan Siko dia punya teman baik namanya Tommy. Tommy adalah rapper nomor 1 di Papua. Dan pada waktu itu dia cukup kacau hidupnya dan Siko bawa Tommy kepada Yesus. Tommy stop dengan narkoba dan hidup mulai pulih dan dia mulai buat sesuatu yang saya tidak tahu. Dia tidak minta izin dari saya. Dia mulai kumpulin pemimpin-pemimpin geng rapper karena dari Tri-Cities, 3 kota bersampingan di pantai utara, Jayapura, Abipura, Sentani, 3 kota terbesar di Papua. Ada 24 geng rapper yang kontrol narkoba dan lain-lain. Dan mereka bukan anak-anak gereja. Dan Tommy punya kenalan semua geng dan mereka hormati dia. Jadi dia bikin rapper family meeting sekali sebulan. Setiap pemimpin dari setiap geng rapper kumpul dengan Tommy. Mereka sharing apa yang mereka syukurin, apa yang mereka bergumul, dan juga planning event-event rapping, hip-hop, breakdance, seperti itu. Tapi Tommy datangi saya satu hari, dia bilang, Jim, saya kumpulin mereka setiap bulan, tapi saya tidak tahu caranya membawa pesan rohani. Papa Jim bisa datang ikut? Oh ya, saya mau. Jadi saya datang ke tempat mereka, saya masuk ruangan ini, saya duduk, tunggu mereka masuk, dan mereka datang masuk satu persatu. Saya lihat dari pakaiannya dan gayanya, ini bukan anak-anak gereja, belum pernah masuk ibadah keagamaan. Beberapa harus tunggu di luar, selesaikan ganja dulu, baru bisa masuk. Saya sabar tunggu sampai mereka semua masuk. Dan mereka mulai sharing apa yang digemuli. Ada 2 yang sharing bahwa mereka ditantang, digoda oleh geng lain dan akan ada geng war, perang geng minggu ini, dan mereka minta perhatian dan tidak bisa ikut rapper family meeting kali berikut karena mereka dalam suasana perang. Wow, itu dunia mereka. Sesudah sharing, Tommy perkenalkan saya. Dia bilang, ini teman saya Pak Jim, dia akan bagi sesuatu spiritual. Itu saya dikenalin dengan cara itu. Saya pikir-pikir, Tuhan, apa yang saya bisa bagi dengan anak-anak seperti ini?
Dan itu yang saya mau bagi dengan kalian lewat Zoom ini. Satu ayat. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Saya ulang, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Kita buatan Allah, bukan buatan orang tua. Kita dibuat oleh Allah, lahir pada waktu Tuhan mau, tidak satu hari terlalu cepat atau satu hari lambat, tidak. Lahir di tempat yang Tuhan tentukan, bukan tempat yang salah. Banyak anak muda bilang, Jim, kalau saya lahir di kota, pasti saya bisa maju. Tapi karena saya lahir di pedalaman, saya tidak punya kesempatan. Tidak, kamu lahir di tempat yang Tuhan tentukan bagimu. Juga lahir dalam keluarga yang Tuhan tentukan. Ada yang bilang, Jim, saya dari keluarga yang kacau. Kalau saya lahir dalam keluarga yang sempurna, maju, pasti saya bisa maju juga. Tidak, kamu lahir pas tempatnya di tengah keluarga yang Tuhan mau bagimu. Ada yang tidak suka dengan penampilan. Saya tidak diciptakan dengan baik. Rambut keriting saya mau bikin lurus. Rambut lurus saya mau bikin keriting. Hidung terlalu panjang, telinga terlalu besar. Ya, selalu mau rubah appearance. Tidak. Kamu sempurna. Diciptakan oleh Tuhan sempurna. Tidak ada kekurangan. Itu nomor satu. Harus percaya itu kalau mau hidup iman di tengah-tengah dunia sekular dimanapun saya diciptakan Tuhan. Saya buatan Allah. Bisa maju sama seperti orang lain. Tapi ada kelahiran kedua. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu kelahiran kedua. Spiritual. Di mana lampu rohani nyala dalam pikiran dan sudah sadar saya orang berdosa dan perlu Yesus sebagai juru selamat. Dia jawabanku. Dan kenapa ada kelahiran kedua? Di Indonesia 2-3 tahun lalu ada survei dibuat, seluruh Indonesia ditanya semua orang Kristen, kenapa kamu pergi gereja ikut ibadah hari Minggu? 95% jawab, untuk diberkati Tuhan. Saya kira ada sesuatu salah dengan jawaban itu. Itu too self-centered, too selfish. Hanya untuk saya mau dapat berkat. Kita dapat kesempatan lagi. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik. Wow. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat, pekerjaan baik yang Dia mau buat lewat hidupmu dan hidupku di dunia ini. Dan bukan satu pekerjaan, ada banyak. Ini plural, ini pekerjaan-pekerjaan. Kadang-kadang kita pikir, ada satu profesi, ada satu hal yang Tuhan mau saya buat dengan hidup ini. Kita buat, tapi tiba-tiba Tuhan buka pintu lagi. Dan ada lagi. Dan buat itu sedikit waktu, beberapa tahun, Tuhan buat lagi. Dan akan ada dibuka sepanjang umur hidup ini sampai hari terakhir ketemu Yesus muka dengan muka nanti di surga. Mungkin tahu program televisi itu ditayangkan di televisi Amazing Race Asia, di mana ada tim dua orang yang lari ke satu kota dengan petunjuk menemukan sesuatu, dapat ada petunjuk lagi ke kota lagi, dapat ada petunjuk lagi ke kota. Amazing Race, perjalanan yang agung. Hidup ini seperti itu, Amazing Race, selalu ada pasal baru, selalu ada pintu baru, selalu ada panggilan baru. Mungkin harus ada gereja, namanya Gereja Kristen Amazing Race. Karena this life is amazing. Dan tidak akan stop. Waktu tua, mungkin mau pensiun, lansia, Tuhan bisa buka lagi bagimu. Pekerjaan-pekerjaan kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya
Sebelum apa? Sebelum kita lahir baru. Sebelum lampu rohani nyala dalam pikiran dan hati. Dari hari pertama kita masuk dunia ini, lahir di dunia ini, Tuhan mulai siapkan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kita semua. Dan tidak akan stop. Dia pakai semua dalam hidupmu yang menderita, penderitaan atau sukses, kegagalan, keberhasilan, semua dipakai Tuhan untuk munculkan pekerjaan baik dari hidupmu yang bisa jadi tanda dan dilihat oleh orang lain. Disiapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. No wasted time dengan Tuhan. Semuanya digunakan, dipakai Tuhan. The good, the bad, the ugly, semua. Jadi saya mau mulai bersaksi supaya bisa lihat ayat ini dalam hidup saya. Saya lahir di Amerika, di California, di dalam keluarga yang percaya, orang percaya. Waktu kecil, setiap kali pintu gereja dibuka, saya ada di situ, duduk di bangku gereja. Tapi hanya karena saya duduk di bangku di gereja, tidak berarti saya kenal Tuhan Yesus. Dan waktu saya masih muda, umur 13 tahun, bapak saya dapat serangan jantung dan stroke dua-dua dalam satu hari, dan Tuhan sudah panggil, meninggal. Saya marah Tuhan. Kenapa anak lain punya bapak saya tidak? Pada waktu pemakaman saya tidak menangis, satu air mata tidak turun dari mata. Saya marah Tuhan. Dan saya berontak bertahun-tahun. Dalam banyak kejahatan yang seharusnya saya mati di dalamnya. Tapi Tuhan tahu, satu hari saya harus ada di Indonesia. Dan ada pekerjaan-pekerjaan baik yang dia siapkan dalam hidup saya pada waktu itu. Akhirnya, tahun terakhir di SMA, saya tertangkap, jual narkoba dan dibuang dari sekolah dan dikunci di dalam sel. Dan hidup saya jatuh sedalam-dalamnya. Supaya saya tahu saya perlu Yesus. Waktu saya keluar dari tahanan, ada anak-anak muda yang mendoakan saya bertahun-tahun. Saya tidak tahu. Mereka ajak, hey Jim, ikut kami camping pemuda di atas gunung. Saya belum pernah camping pemuda. Apa itu? Tapi saya pikir mungkin itu tempat baik untuk ketemu cewek-cewek. Oke, Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang benar. Dan hari pertama saya lihat anak-anak ini yang berapi-api bagi Tuhan. Saya keraskan hati. Saya bilang itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hari kelima, hari terakhir. Roh Kudus tembus dan saya berlutut menangis, mengakui semua dosa dan serahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak tahu di mana ini akan bawa saya. Saya tidak tahu ada pekerjaan baik. Saya hanya bersyukur saya dapat kesempatan lagi, second chance dalam hidup ini. Pada waktu itu ada kami banyak di California yang bertobat dari jalan, dari pantai, dalam satu gerakan besar namanya Jesus People Movement. Dan kami mulai dengar tentang missionaries. Saya dengar 1-2 missionaries bicara dan saya mulai tanya, apakah itu untuk orang lain atau untuk saya? Oke, saya akan pergi cek. Saya akan pergi mission trip. Saudara pernah mission trip? Sekarang mission trip popular. Ini 45 tahun lalu. Tidak ada mission trip. Tidak ada orang pergi mission trip. Dan saya tanya sekarang, apakah sudah mission trip? Oh ya Pak Jim, sudah 10 kali kami mission trip. 10 kali? Kenapa perlu 10 kali? 1 kali cukup. Karena mission trip bukan mission tour. Mission trip berarti bawa dirimu keluar dari daerah nyaman ke tempat yang sulit bagimu untuk bertemu dengan Tuhan, dengan suara Tuhan di sana. Bukan apa yang kamu akan berikan kepada orang lain, tapi apa yang Tuhan akan berikan kepadamu di tempat itu. Jadi saya pergi ke Jepang dan Korea 3 bulan. Dengan bertanya, Tuhan, apakah ini missionary, ini panggilan hanya orang lain atau untuk saya? Dan saya tidak akan kembali sampai saya dengar suaramu. Ya atau tidak? 6 minggu di Korea.
Oh bagus, bangun jam 5 pagi dengan orang Korea berdoa, luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea, berdoa dengan dia. Mereka punya karunia doa syafaat yang luar biasa. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, negara yang sulit, tidak ada banyak orang Kristen, tidak ada banyak gereja. Saya ada di Kyoto, Jepang. Itu tempat pusat penyembahan berhala. Dan saya ada di satu backpacker inn. Dan satu malam, saya ada di tempat tidur 2 tingkat. Dan malam itu saya tidak tidur. Saya berdoa terus sepanjang malam, jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka di negara yang asing ini. Saya tidak suka tidak tahu bahasa. Saya tidak suka tidak tahu budaya. Saya tidak suka tidak tahu isi makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan malam itu saya sadar, panggilan misi tidak ada hubungan dengan kemauan saya atau kemampuan saya, tapi ketaatan saya. Dan malam itu saya tahu saya akan tinggalkan Amerika dan tidak akan kembali. Saya ketemu istri saya Native American, the real American. Dia dari satu suku asli di Amerika. Dan dia bertobat waktu kecil, waktu teenager, dan walaupun keluarga tidak mendukung dia, dia maju bersama Tuhan terus. Dan kami ketemu, dia sudah punya panggilan misi. Waktu dia mission trip ke Mexico City, saya dapat panggilan, kami ketemu, kami bilang, ayo kita buat misi sama-sama. Jadi kami nikah dan tinggalkan Amerika cepat. Young and naive. Itu paling baik. Jangan stop young and naive, karena masih bisa diajar, masih mau belajar. Dan yang paling tangkap hati kami adalah suku-suku terasing, suku-suku yang ada di tengah-tengah hutan. Kalau tidak ada orang menemukan mereka dan bawa kabar baik, mereka tidak akan dengar tentang Yesus. Dan saya dan istri punya satu tema hidup. Dari hari pertama sampai hari ini, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Saya mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Dan itu yang bawa kami ke Papua. Kami tiba, kami cari tahu mana ada suku yang terisolir di tengah hutan. Mungkin sudah dilihat rumah-rumah di tengah hutan dari atas, dari pesawat, tapi belum ketemu. Dan ada yang tunjukin di bagian selatan, Kabupaten Merauke, tapi jauh dari kota Merauke di hutan. Jadi kami pergi ke situ. Saya mau tanya, saudara mau ikut saya? Saya mau bawa sekarang. Saya mau bawa hari pertama. Ini yang terjadi hari pertama. Kita ada di dalam pesawat air Cessna 185 yang punya float atau pelampung yang memungkinkan turun di atas air, tidak ada roda. Dan kami ada bersama satu pilot, saya dan istri. Kami ada di udara dan turun melihat kehijauan dari hutan yang indah ini, dan kami cari mana ada rumah-rumah yang pernah pilot lihat. Kami cari lihat, ada beberapa tidak jauh dari pinggir sungai. Kami turun. Waktu turun, semua yang dari kampung ini, mereka dengar bunyi pesawat ini, mereka lihat burung ini turun dari langit, karena kami orang pertama dari luar di situ. Dan mereka mulai keluar dari hutan ke pinggir kali, dan pesawat berhenti. Dan saya missionary yang baik, saya persilakan istri keluar dari pesawat dulu. Dia naik ke atas, dan semua perempuan, karena mereka sudah maju keluar dari hutan sampai ke pinggir kali dalam pakaian tradisional mereka yang waktu itu sangat sedikit. Ibu-ibu pakai rok yang diamnyang dari rumput kering, dan laki-laki telanjang. Hanya pakai lumpur dari pantai, dari sungai, tempel di badan, tapi sebetulnya telanjang. Jadi semua datang, dan ibu-ibu mulai mengelilingi istri saya, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki, mau lihat dia bentuk sama atau tidak. Dan mulai menarik keliling dia dan dibawa, tidak kelihatan lagi dari saya. Ini hari pertama.
Saudara harus tahu, kami tidak tahu bahasa ini. Tidak ada orang yang tahu bahasa ini. Kami harus belajar dari nol dengan pantomim, gerak tubuh, dapat kata-kata, susun alfabet, ortografi, dan ajar mereka baca tulis dalam bahasa sendiri. Tapi saat itu kami tidak tahu. Pilot lihat ini, dia tanya, Jim, pasti mau saya tinggalin kamu di sini? Bisa. Kami ada radio SSP, ada kontak di luar, bisa. Jadi dia bawa pesawat, dia berangkat. Saya naik ke atas, laki-laki semua buat sama dengan saya, dan saya di bawah. Kami terpisah setengah jam. Sampai akhirnya kami dikumpulin di satu tempat di mana ada kumpulan-kumpulan makanan. Saya lihat itu, saya pikir, oh mereka mau makan pesta, merayakan kedatangan kami. Saya tidak tahu sebetulnya apa sebabnya mau makan pesta. Sebentar akan tahu. Kami masuk ke dalam, lihat makanan yang belum pernah saya lihat, belum pernah tahu bisa dimakan. Ada satu kumpulan yang masih bergerak, hidup. Ada satu anak kecil lari di situ, ambil satu makan dan lari lagi. Ini hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan mereka, ulat sagu. Dan mereka taruh di tangan dan kami tutup mata, masukkan di mulut dan bayangkan es krim. Karena Tuhan ciptakan tubuh kita sebetulnya bisa makan apapun. Problem bukan di perut, tapi problem di sini. Kami rasa senang. Mereka terima kami. Sampai semua makanan selesai dimakan, satu bapa berdiri dan dia berteriak. 1,000 orang baki berdiri dan setengah lari ke sana, setengah lari ke situ, dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan, dan ada perang suku yang terjadi hari pertama. Karena kami tidak tahu di suku ini ada 2 kelompok yang bermusuhan, dan pernah ada perang suku di mana ada pembunuhan yang hari ini sebelum kami datang mereka sudah sepakat mau buat perang membalas dendam. Dan mereka mau perang, tapi sebelum berperang harus makan bersama. Dan di keliling tempat makan, di dalam rumput tinggi, mereka simpan, mereka sembunyikan semua alat-alat perang. Busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua siap untuk kode berperang. Dan waktu ada kode, mereka ambil dan mulai perang. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya. What do you do? Apa yang kami bisa buat? Saya akui di dalam kuliah di Amerika, saya tidak dapat mata kuliah tentang perang suku. Mereka tidak ajar di sana. Tapi seperti hari itu Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak masuk. Dan saya suruh istri ke sana, saya masuk ke situ dan kami coba menghalangi mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Kami ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi mereka 1,000 orang lebih dan kami hanya 2 orang. Dan mereka teruskan sampai malam. Welcome to Papua, itu hari pertama. Dan kami, mereka dibawa kami ke satu rumah di tengah kampung itu. 2 meter di atas, tiang kayu bulat, lantai nibun, kulit kayu, atap daun sagu. Kami naik ke atas, ini rumah kami. Dan kami pakai Filipi pasal 2 sebagai pola pelayanan. Inkarnasi, kalau Allah bisa menyatu jadi manusia di dalam Yesus, apalagi kami bisa jadi satu dengan mereka. Mereka bukan objek pelayanan, mereka subjek pelayanan. Kami mau bangun mereka dengan kesatuan dengan mereka. Jadi kami tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan dengan ibu-ibu, pangkul sagu, cari makan. Saya naik perahu dengan laki-laki, kami berburu di hutan, cari babi liar. Dengan cara itu kami mulai tangkap bahasa ini. Dan sesudah 1 tahun kami cukup pintar bahasa ini. Karena itu survival. Harus belajar untuk survive. Dan kami mulai jelasin Injil tapi tidak ada yang mau terima. Kami masuk tahun kedua. Lebih pandai bahasa, ajar mereka, tidak ada yang mau percaya. Masuk tahun ketiga, kami mulai buat terjemahan Alkitab, ajar mereka. Mereka mulai mengerti Injil tapi tidak ada yang mau percaya. Bahkan ada orang-orang yang pengaruh yang buat ancaman, dukun-dukun yang mereka bilang kalau ada orang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan itu ancaman yang sangat berarti bagi mereka. Waktu itu bisa rasa roh ketakutan yang menahan mereka di bawah. Dan satu hari saya dengan jujur saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa yakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapakah Yesus.
Tolong datang buka mata mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan datang, dia buat dengan cara yang tak mungkin saya bisa planning. Terjadi satu hari di tengah hutan, panas, matahari ada di langit. Dari rumah kami dengar tangisan, duka orang mati. Kami tahu ada orang meninggal. Saya lompat di bawah, lari ke arah saya dengar tangisan. Setengah jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali, ada 1,000 orang. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur, cara mereka duka orang mati. Laki-laki ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya apa yang terjadi. Ada orang bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, mereka pergi ke hutan, mau cari makan, waktu kembali dari perahu, mereka bawa bungkusan-bungkusan makanan ke rumah, mereka kasih tinggal anak laki-laki yang umur mungkin 2 tahun di perahu tunggu. Waktu mereka kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri dalam perahu dan sudah jatuh ke dalam air. Setengah jam mereka cari tapi tidak menemukan. Akhirnya satu bapa keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah meninggal. Dibawa ke atas dan ditaruh atas daun pisang, semua orang menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik coba untuk kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru kepada anak ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit, terus dia bekerja, tapi akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati. Dia berhenti dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya bangkit berdiri dan mulai suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena adalah karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki, iman yang Tuhan berikan pada saatnya dia mau buat sesuatu. Dan secara spontan saya berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air. Keluar satu kali, dia nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia, dan semua orang berteriak. Lama, akhirnya saya diamkan mereka, saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini? Ini bukan sesuatu yang saya buat atau istri saya buat, ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini tanda kasihnya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan kepada mereka sepanjang minggu, pagi sampai malam, tiap-tiap hari, 1 minggu full. Pada akhir minggu itu, mulai ada orang percaya. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30. Sekeluarga mereka datang kepada Tuhan, tiap minggu, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini, 80% suku ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kami invest 20 tahun di suku itu. Anak-anak kami, 3 perempuan lahir besar di situ. Kami homeschooling supaya mereka bisa satu tim bersama dengan kami dalam pelayanan. Dari kecil mereka melayani juga. Bahasa pertama mereka bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Tapi kami nikmati waktu 20 tahun itu. Melihat gereja berkembang, buat terjemahan Alkitab, buat proyek perikanan, peternakan, klinik kesehatan di setiap kampung, supaya transformasi semua. Sesudah 20 tahun kami minta Tuhan, mana suku berikut? Kami selesai di sini, mana suku berikut? Saya pikir Tuhan akan panggil lewat gunung ini atau lewat sungai ini, tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, suku yang perlu dijangkau sekarang adalah suku generasi muda. Punya bahasa sendiri, budaya sendiri, selera sendiri, dan kami kehilangan satu generasi. Semua anak muda tinggalkan kampung halaman di pedalaman, pindah ke kota-kota yang berkembang di pesisir. Urbanization, semua lari ke kota-kota. Dan mereka datang coba dapat sekolah, putus sekolah. Dapat kerja, tidak bisa dapat, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Semua narkoba dunia modern ada di Papua. Dan HIV AIDS paling tinggi di Papua. 44% semua kasus AIDS ada di Papua. Saya kubur 1 anak per bulan dari AIDS. Jadi kami pindah ke kota dan kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Jadi kami mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Banyak gereja tahu
melayani anak-anak yang tertib, yang bersih, yang rapi, tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan saudara, kebanyakan anak muda zaman sekarang adalah anak-anak yang broken, bermasalah. Saya percaya gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang bermasalah. Jadi kami pindah ke kota, kami ambil satu kelompok, 12 laki-laki, satu geng yang minum mabuk di jalan. Kami dekati mereka, bawa mereka ke rumah, tinggal dengan kami. Itu gereja pertama. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Dan mereka mulai stop minum, mulai ikut Yesus, dan kami berkembang. Mereka jangkau teman-teman, mulai dari yang minum mabuk sampai berkembang kepada yang korban narkoba, sampai penyalur narkoba, sampai ke geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai pelacur-pelacur, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai orang HIV AIDS, sampai keluarga-keluarga yang berantakan. Itu semua anggota jemaat kami, orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman, bukan rasuli, ini modern. Kami semua, kalau ibadah hari Minggu, kami gereja terbesar di Papua sekarang, ya 1,000 orang kumpul kalau ada kumpulan. Tapi mereka semua dalam kelompok pemulihan hidup, komsel yang pulihkan hidup mereka. Tapi kalau kami kumpul semua, 1,000, kami semua berdiri dan saya pimpin, kami angkat tangan. Dan ini pengakuan iman kami. Kami semua orang bermasalah yang cari jalan baru kepada Tuhan. Ya, kami semua orang bermasalah. Hanya sebagian dari kita lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita bukakan supaya orang bermasalah rasa welcome, jujur di sini. Ini tempat di mana semua yang mau cari jawaban pergumulan hidup ada di sini. Dan kegagalan, kami layani anak-anak yang gagal. Dan kami selalu bilang kegagalan it's okay. Karena perusahaan-perusahaan di dalam dunia ini yang paling berhasil, paling mantap, perusahaan yang mendukung kegagalan dengan cepat. Karena lewat banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja kita tidak mendukung kegagalan. Kami dukung kegagalan. Karena banyak anak-anak muda kami takut melangkah. Karena mereka pernah gagal dan takut gagal lagi. Jangan takut gagal. Gagal it's okay. Karena lewat setiap kegagalan, bangkit lagi dan belajar dari kegagalan itu. Itu prinsip. Dan kami gereja tanpa tembok. Gereja yang bisa dimanapun dan harus di tengah-tengah kegelapan apapun. Karena gereja definisinya 2-3, atau mungkin dulu definisi gereja saya begini. 2-3 atau lebih berkumpul dalam nama Yesus, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu dulu. Tapi saya sadar itu terlalu selfish. Kalau kita mau kumpul, Yesus harus hadir. Kalau tidak mau kumpul, tidak apa-apa. Sekarang definisi gereja yang saya anggap sangat alkitabiah. 2-3 atau lebih berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka berkomit satu kepada yang lain untuk mendatangkan kerajaan surga ke bumi ini. Ada komitmen satu kepada yang lain. Juga komitmen untuk transformasi surga ke dunia. Iman ini akan buat dampak di tengah-tengah masyarakat. Akan buat dampak di dunia sekular. Karena rohani dan sekular adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Iman harus dijalankan di tengah-tengah semua orang. Kadang-kadang saya tanya gereja-gereja, kalau gerejamu ditutup minggu ini, apakah kotamu akan rasa kehilangan? Kebanyakan gereja bilang, Jim, kalau kami tutup, kota kami tidak akan tahu. Saya tahu, kalau kami tutup, kota kami, provinsi kami akan rasa kehilangan. Saya dapat telepon dari DPR satu kali, dan mereka tanya, ini Bapak Jim Yos? Ya, ini dari DPR. Saya tidak kenal orang di DPR. Tapi kami di DPR, kami lihat di Papua, problem HIV AIDS dan narkoba meningkat drastis. Dan kami dari pemerintah tidak tahu mau buat apa. Tapi kami lihat di kota Sentani, dari pelayanan Bapak Jim, banyak anak kacau, anak jalanan dipulihkan.
Bapak bisa bantu pemerintah, kasih lihat kami caranya untuk buat itu. Wow, pemerintah datang ke gereja untuk mengatasi problem sosial. Itu ya Alkitabiah, itu kisah para rasul. Di gereja semula mereka tidak lempar problem ke pemerintah. Mereka bertanggung jawab semua problem sosial. Karena semua jawaban problem sosial muncul dari gambar diri yang rusak. Kalau gambar diri di dalam Tuhan dipulihkan, banyak masalah sosial akan beres sendiri. Jadi kami gereja yang berkembang, sangat berkembang, sampai menjadi gereja terbesar, kata banyak orang, saya tidak tahu. Tapi sesuatu terjadi 15 tahun lalu yang robah hidup saya untuk selama-lamanya. Waktu di Sumatera, di dalam barat, di dalam laut, retak-retak buka dan sedot semua air dari pantai. Dan air pantai kering dan anak-anak di semua kampung di Sumatera Barat, Utara, mereka keluar kumpul ikan gratis yang kering di pantai. Tapi retak-retak itu tutup lagi dan datang gelombang air tsunami yang pertama. Waktu tsunami di Aceh ada 3 gelombang. Banyak orang tidak tahu. Yang pertama seperti letusan di bawah air, hitam, panas. Dan itu datang dan semua kampung, semua tidak ada anak yang bisa lari, semua diambil. Ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga 100 meter tingginya. Dan kita tahu sesudah selesai hancur total. Waktu tsunami terjadi, saya ada di Papua, tidak bisa lebih jauh Aceh ke Papua. Tapi sama seperti saudara, kami nonton di televisi, 24/7 mereka siarkan dari Aceh. 1 hari, 2 hari, 3 hari lewat, tidak ada bantuan masuk. Karena semua jalan putus. Ada sebagian dari terminal di airport Banda Aceh roboh. Tidak bisa datang bantuan. Saya lari pagi. Setiap pagi saya dan istri lari 10 kilo. Supaya kami jaga fitness supaya tidak dapat malaria banyak. Dan juga berdoa, lari 1 jam dan berdoa. Jadi waktu tsunami terjadi, saya keluar rumah, lari di pinggir jalan, karena kami di kota sekarang. Lari dan berdoa, dan Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke, saya kembali ke rumah, kumpul istri, anak-anak, saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Mereka bilang, ya. Jadi anak saya yang pada waktu itu sudah kuliah medis kembali, dan dia tangani klinik kesehatan kami, gratis untuk orang yang tidak mampu bayar. Dia kumpulin 150 kilo obat-obatan dan tim, dan kami dapat tiket pesawat, dan kami naik. Hari itu kami naik pesawat, kami tiba di Banda Aceh. Malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Dalam pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Kami ada di dalam. Mujizat. Waktu saya turun dari pesawat, saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di kota modern ini, Banda Aceh, dan rata dengan tanah. Dan ada mayat di mana-mana setiap 10 meter. Dan saya sadar 250 orang sudah mati tanpa harapan. Dan tiba-tiba pelayanan yang dianggap sukses di Papua tidak kelihatan sukses kalau dibanding dengan keperluan di Indonesia Barat. Saya pulang ke Papua sangat terganggu dengan semua yang saya lihat di Aceh. Sampai satu hari saya naik motor, saya orang motor, saya tidak suka bawa mobil. Tiap hari sampai hari ini saya hanya di atas motor. Jadi hari itu saya ada di atas motor dan ada kendaraan lain datang dari sana balap dan tidak lihat saya. Dia tabrak motor saya dan motor saya dibawa beberapa meter ke sana. Saya terbang tinggi bersama Tuhan dan saya turun dan cium asfalt. Ini patah 2 tempat di sini dan di sini. Sekarang bagian ini bentuk lain dari bagian ini. Tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa celaka saya bisa survive? Berapa banyak waktu saya masih punya di bumi ini? Dan hari itu saya janji Tuhan, dengan sisa waktu hidup ini, saya tidak akan puas dengan beberapa gereja yang berkembang di Papua. Boleh mata saya melihat kegerakan dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia sebelum saya tinggalkan bumi ini. Dan saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda yang dianggap sukses. Saya ada jaringan pada waktu itu. Di seluruh Indonesia saya ada di dalam. Dan mereka dianggap sukses. Mereka bisa kumpul
kumpulin ribuan anak muda dalam ibadah-ibadah, tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja, hanya rame-rame, ra-ra-ra di dalam ibadah. Harus ada sesuatu lebih daripada itu. Dan kami masuk ke hutan 3 hari hanya untuk berdoa dan bermimpi. Dan sesudah itu kami sudah sepakat mau hapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang rintis jemaat, lupakan. Semua yang kami tahu tentang menginjili, lupakan. Kembali ke buku pedoman Alkitab. Bagaimana caranya Yesus buat. Karena saya duga kalau saya buat dengan pola Yesus, mungkin saya dapat hasil Tuhan Yesus. Saya bisa buat dengan pola Jim Yost, tapi mungkin ada lebih. Jadi kami kembali melihat pola Yesus rintis jemaat pertama. Itu bukan Kisah Para Rasul, itu terlambat. Injil di mana 12 murid adalah gereja pertama. Dan kami mau lihat nilai-nilai yang Yesus tanam dalam hidup mereka yang meledak pada hari Pentakosta dan gereja mulai berkembang. Dan kami dapat satu nilai, kami keluar praktik. 12 pemimpin ini kami praktik di tempat masing-masing, 3 bulan kembali minta tanggung jawab satu kepada yang lain. Dapat satu nilai lagi, keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab. Sesudah 6 bulan, mereka lihat hal-hal yang belum pernah mereka bayangkan. Sesudah 2 tahun, mereka mulai ajarin orang di daerah masing-masing apa yang mereka belajar dari Tuhan. Sekarang 15 tahun lewat, dan luar biasa hasilnya. Dan saya tidak bisa jelasin semua di rekaman ini. Hanya yang saya mau fokus adalah pekerjaan baru. Tuhan tidak akan stop membuka pekerjaan baru. Siap, invest hidupmu setiap langkah. Dan pandemi COVID ini membuka banyak pintu peluang baru. Tapi kita tidak melihat. Kita harus lihat dan lari ke dalam bersama Tuhan. Walaupun tidak rasa siap. Saya masuk dalam dunia marketplace, saya belum dilatih, tapi saya belajar di lapangan. Bagaimana membuat sesuatu dengan business as church, bukan business as mission, business as church. Ini apa yang saya buat dengan orang dalam bisnis, ini jemaat saya. Dan saya layani mereka seperti anggota jemaat. Ini bukan hanya untuk hasilkan uang, tapi untuk melayani orang yang kerjasama dengan saya. Tapi saya mau kembali kepada cerita pertama. Saya cerita semua ini mengenai Efesus 2:10 dengan anak-anak di Rapper Family Meeting malam itu. 24 pemimpin geng rapper. Saya bicara sedikit mengenai hidup saya dan saya bagi mereka 24 orang dengan kelompok, 8 kelompok, 3-3. Dan saya minta mereka diskusi 20 menit. Apa yang mereka dapat dari cerita saya. Dan bagaimana mau praktek. Dan mereka diskusi 20-30 menit. Lalu mereka kumpul dan pilih satu orang untuk membawa kesimpulan, kasih tahu saya. Dan dia bilang, Jim, hari ini kami sudah sepakat bahwa kami akan buat satu acara di tengah kota untuk anak-anak muda, satu festival musik dengan rapping dan tarian. Dan kami akan berikan judul Anti-Drugs Concert, Anti-Drugs Music Festival. Saya dengar itu, saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai narkoba dan sebagian mereka penjual narkoba, penyalur narkoba. Dan mereka mau buat satu festival musik anti narkoba. Wow. Dalam hati kecil, saya rasa ini seperti anak yang mulai belajar berjalan. Dan ini adalah anak-anak kacau yang mulai belajar berjalan kepada Tuhan. Dan dalam satu pertemuan, mereka bisa menemukan sesuatu yang mereka bisa buat dengan hidup ini untuk transformasi dunia di sekitar mereka. Give back. Dan malam itu mereka minta, Jim, bisa 1 kali sebulan tidak cukup. Boleh kita kumpul setiap minggu dan belajar ajaran mengenai Yesus sama-sama. Wow, itu hasil 1 kali pertemuan. Luar biasa. Jadi, saudara mendengar rekaman ini atau ada di Zoom meeting ini,
Saya ingin ada tanya Tuhan, tanya dirimu sendiri. Apa satu hal yang dengar dari semua yang saya sharing, yang bisa ambil untuk dirimu sendiri? Satu hal yang Roh Kudus bicara kepadamu pribadi untuk kamu. Apa itu? Jawab sekarang. Kemudian minggu ini bagaimana mau praktekkan? Bagaimana bisa ada tindakan yang bisa dijalankan untuk membawa kebenaran itu praktik di dalam hidupmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih kesempatan sharing lewat persekutuan atau komunitas ini. Tuhan, pakailah kata-kata saya yang sangat lemah, tapi Tuhan pakai dengan kekuatan dari surga untuk menyentuh setiap hati pendengar, sampai kami semua dengar suaramu, apa yang kau mau sampaikan kepada kami saat ini. Dan kami janji kami akan jadi pelaku pesanmu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.